Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Khalida Zahri dengan NIM P272290250036. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan judul Dukungan Keluarga Terhadap Perkembangan Kemampuan Bahasa Anak dengan diampu oleh Ibu Restu Wahyu Wibawati, STR Kes. Di sini ada profil saya. Saya dari kelas 1A dengan prodi D3 Terapi Wicara. Selanjutnya ada latar belakang. Yang pertama, bahasa berperan penting dalam komunikasi, ekspresi diri, dan pemahaman lingkungan anak. Yang kedua, perkembangan bahasa memerlukan stimulasi dini agar optimal. Yang ketiga, keluarga, khususnya orang tua, itu menjadi lingkungan pertama yang berperan melalui interaksi seperti berbicara, bercerita, dan membaca bersama. Yang keempat, itu ada kurangnya interaksi dan penggunaan gadget berlebihan, itu dapat menghambat perkembangan berbahasa. Dan yang terakhir, itu diperlukannya peran aktif keluarga dalam menstimulasi bahasa agar anak percaya diri dan mampu berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana proses perkembangan bahasa anak usia dini. Yang kedua, faktor apa saja dari orang tua yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Yang ketiga, bagaimana bentuk dukungan orang tua dalam menstimulasi perkembangan bahasa anak. Nah, selanjutnya ini ada tujuan penulisan. Yang pertama itu untuk mengetahui proses perkembangan bahasa anak usia dini. Yang kedua, untuk menganalisis peran orang tua yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Dan yang ketiga, untuk mendeskripsikan bentuk dukungan orang tua dalam stimulasi perkembangan bahasa anak. Di sini kita akan masuk ke bab pembahasan. Yang pertama saya akan membahas perkembangan bahasa anak. Nah, perkembangan bahasa anak itu adalah proses bertahap anak memahami dan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan dipengaruhi oleh faktor bawaan, stimulasi lingkungan, dan interaksi sosial. Nah, di sini juga ada teori-teori perkembangan bahasa. Yang pertama itu dari Nutfish dari Chomsky, yaitu kemampuan bawaan. Yang kedua, behavioris dari Skinner, yaitu stimulus, imitasi, dan penguatan. Yang ketiga, itu ada kognitif dari Piaget dan Vygotsky, yaitu perkembangan bahasa sejalan dengan kognisi. Yang keempat, itu ada interaksionisme, yaitu interaksi bawaan dan lingkungan. Yang kelima, itu ada fungsional, yaitu bahasa sebagai alat komunikasi sosial. Nah, di sini juga ada beberapa gangguan bahasa anak. Yang pertama itu ada difasia, yaitu keterlambatan berbicara karena gangguan otak. Yang kedua, itu ada sindrom Asperger, yaitu gangguan sosial yang mempengaruhi komunikasi. Yang ketiga, itu ada MSDD, yaitu gangguan komunikasi dan fungsi sensorik. Yang keempat, itu ada CDD, yaitu kehilangan kemampuan berbahasa setelah anak usia 2 tahun. Selanjutnya, saya akan membahas faktor orang tua. Nah, orang tua itu berperan penting melalui pola asuh, komunikasi, dan lingkungan keluarga yang memengaruhi perkembangan bahasa anak. Nah, faktor-faktor utama dari orang tua itu yang pertama ada gaya pengasuhan. Nah, pola asuh demokratis itu paling efektif karena memberi ruang anak untuk berbicara dan berpendapat. Yang kedua, itu ada komunikasi antar orang tua dan anak. Frekuensi dan kualitas percakapan itu mempercepat penguasaan kosakata dan struktur bahasa dari anak. Yang ketiga, itu ada pendidikan dan sosial ekonomi. Pendidikan tinggi dan lingkungan sosial ekonomi itu baik untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya stimulasi dari bahasa. Yang keempat, itu ada lingkungan keluarga. Bahasa yang digunakan di rumah, terutama pada keluarga bilingual, itu mempengaruhi pemerolehan bahasa dari anak. Yang kelima, itu ada stimulasi bahasa. Melalui kegiatan seperti mendongeng, bernyanyi, bermain peran, dan berbicara aktif, itu menstimulasi bahasa dari anak. Dan yang terakhir itu ada waktu dan psikologis anak. Interaksi rutin
dan dukungan emosional itu meningkatkan kepercayaan diri serta motivasi anak untuk berbahasa. Dan selanjutnya itu ada dukungan orang tua terhadap perkembangan bahasa anak. Nah, dukungan orang tua adalah bentuk bantuan, stimulasi, dan pendampingan melalui komunikasi, perhatian, dan pola asuh agar anak mengembangkan kemampuan berbahasa secara optimal. Nah, yang kedua ini ada bentuk dukungan orang tua. Nah, bentuk dukungan orang tua itu yang pertama ada mengenalkan sapaan dan kosakata sederhana. Yang kedua, itu melatih anak berbicara dan mengucapkan kalimat. Yang ketiga, itu membacakan cerita dan berdialog tentang kegiatan sehari-hari. Yang keempat, itu memberi kesempatan anak berekspresi dengan pola asuh demokratis. Nah, di sini juga ada peran dan pengaruh dukungan orang tua terhadap perkembangan bahasa anak. Yang pertama, itu ada interaksi keluarga berpengaruh langsung terhadap perkembangan bahasa anak. Yang kedua, dukungan positif itu membantu anak memperkaya kosakata, melatih artikulasi, dan meningkatkan imajinasi. Dan yang terakhir itu ada anak dari keluarga dengan komunikasi yang intens itu cenderung memiliki kemampuan berbahasa yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang sebelumnya saya presentasikan. Nah, kesimpulannya itu adalah peran orang tua itu sangat teramat penting dalam perkembangan bahasa anak. Pola asuh yang diterapkan itu mempengaruhi kemampuan berbahasa anak, di mana pola asuh permisif itu cenderung menghambat karena minimnya interaksi. Tapi sebaliknya, pola asuh demokratis itu mendorong anak untuk berinteraksi dan meningkatkan kemampuan berbahasanya. Selanjutnya ini ada saran. Yang pertama, saran untuk keluarga. Nah, untuk keluarga sebaiknya menjadi lingkungan pertama yang aktif menumbuhkan interaksi berbahasa. Karena hal ini dapat diwujudkan melalui percakapan sehari-hari yang hangat, kebiasaan membacakan cerita, serta teladan komunikasi yang baik. Nah, karena dukungan yang konsisten dari keluarga akan sangat membantu anak mengasah kemampuan berbahasa secara optimal. Yang kedua, saran untuk orang tua. Untuk orang tua diharapkan meluangkan waktu untuk mendampingi anak dalam berbagai aktivitas berbahasa, seperti bermain peran atau berdiskusi sederhana. Dengan dukungan berupa perhatian, kesabaran, serta penerapan pola asuh demokratis, itu penting agar anak merasa aman dan nyaman dalam mengekspresikan dirinya. Dan yang terakhir untuk pendidik. Nah, saran untuk guru diharapkan untuk menjalin kerjasama dengan keluarga dalam memberikan stimulasi bahasa. Hubungan komunikasi yang baik antara guru dan orang tua itu akan memastikan stimulasi bahasa yang berkesinambungan baik di rumah maupun di sekolah. Nah, itu dan selanjutnya ini ada daftar pustaka. Dan sekian dari saya. Bila ada kekurangan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.